Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan memaparkan tentang materi manajemen portofolio. Nah, materi ini tuh lanjutan dari bab sebelumnya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nina Dwi Syarifah dengan NIM 328. Saya Zikria Aulia dengan NIM 196. Saya Frendi Basamas dengan NIM 312. Saya Bimo Febrian Kaiso dengan NIM 316. Saya Ristika Ananda dengan NIM 330. Oke, yang pertama itu topik mengenai mengukur kinerja portofolio. Nah, untuk mengetahui apakah sasaran investor masih tercapai, maka kinerja portofolio itu perlu dihitung dan diukur setiap saat dan dibandingkan dengan benchmark sasaran investor. Nah, kinerja portofolio itu dapat diukur berdasarkan return portofolio saja, karena adanya tukaran atau trade-off antara return dan risiko. Nah, pengukuran portofolio itu berdasarkan returnnya saja mungkin tidak cukup, tetapi harus dipertimbangkan keduanya, yaitu return dan risikonya. Pengukuran yang melibatkan kedua faktor ini itu disebut dengan return sesuaian risiko atau risk adjust return. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya kita ke return portofolio. Nah, return realisasi portofolio itu merupakan rata-rata tertimbang dari return realisasi masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio tersebut. Nah, secara sistematis itu dapat ditulis sebagai portofolio dari sekuritas I terhadap seluruh sekuritas di portofolio dikali dengan return realisasi dari sekuritas ke I. Nah, itu nanti hasilnya jadi ekspektasian portofolio itu merupakan rata-rata tertimbang dari return ekspektasi masing-masing dari sekuritas tunggal di dalam portofolio. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang return sesuaian risiko. Jadi return ini merupakan pengukuran seberapa efisien suatu portofolio menghasilkan return terhadap tingkat risiko yang ditanggung. Untuk metodenya, ada dua metode yang populer digunakan adalah Sharpe measure dan Trainor measure. Untuk yang pertama, yaitu Sharpe measure atau reward to variability. Jadi Sharpe ratio ini mengukur return berlebih yang diperoleh dari setiap unit risiko total yang diukur dengan simpangan baku dari return portofolio. Nah, tujuannya sendiri untuk menilai efisiensi return terhadap risiko keseluruhan yang ditanggung portofolio. Nah, ini cocok digunakan bila portofolio tidak terdiversifikasi sempurna. Untuk yang kedua, ada trainer measure. Jadi trainer ratio ini mengukur return berlebih terhadap setiap unit risiko sistematis yang diukur dengan beta. Tujuannya sendiri yaitu digunakan untuk menilai kinerja portofolio yang telah terdiversifikasi dengan baik karena risiko tidak sistematis dianggap sudah dieliminasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya mengenai perbandingan pengukuran Sharpe dan Trainor. Jadi, ada beberapa aspek perbandingan. Yang pertama yaitu risiko yang digunakan. Nah, pada Sharpe ratio ini, risiko yang digunakan yaitu total risk. Sedangkan pada Trainor ratio yang digunakan adalah systematic risk. Jadi, pada Sharpe ratio ini, rasio Sharpe ini memiliki deviasi standar sebagai penyebut dalam rumusnya. Nah, sedangkan rasio Trainor ini menyertakan beta sebagai pengganti deviasi. Nah, penggunaan deviasi standar ini membantu dalam mengukur risiko keseluruhan tadi yang terkait dengan portofolio. Nah, sementara beta dalam rasio Trainor ini memungkinkan untuk mengukur risiko sistematis seperti suku bunga, inflasi, dan juga perubahan kebijakan pemerintah. Nah, lalu aspek perbandingan yang kedua yaitu jenis portofolio. Nah, pada Sharpe ratio ini cocok untuk portofolio yang
tidak terdiversifikasi secara penuh. Sedangkan pada trainer ini cocok untuk portofolio yang terdiversifikasi dengan baik. Lalu perbandingan yang ketiga yaitu tujuan pengukuran. Jadi tujuan pengukuran Sharpe ratio ini untuk mengukur return tambahan per unit risiko total. Sedangkan pada trainer rasio ini untuk mengukur return tambahan per unit risiko pasar. Nah, lalu aspek perbandingan yang keempat yaitu interpretasi. Interpretasinya semakin tinggi jika Sharpe ratio semakin tinggi, maka portofolio lebih efisien secara keseluruhan. Sedangkan pada trainer, jika semakin tinggi rasionya, maka portofolio lebih efisien dalam menanggung risiko pasar. Lalu yang kelima, Sharpe ratio ini cocok digunakan oleh investor individual dengan portofolio kecil atau terbatas. Sedangkan untuk trainer ini lebih cocok digunakan oleh manajer keuangan dengan portofolio yang sangat terdiversifikasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai reward to market risk. Nah, jadi definisinya yaitu reward to market risk ini menggambarkan keimbangan atau return yang diperoleh investor dari menanggung risiko sistematis atau market risk, yaitu risiko yang tidak bisa dihilangkan melalui diversifikasi. Nah, reward to market risk ini umumnya diukur dengan Sharpe ratio dan juga trainer ratio yang telah dijelaskan tadi. Lalu yang kedua, lalu selanjutnya ada reward to diversification. Jadi ini adalah menggambarkan manfaat tambahan atau peningkatan return yang didapat investor dengan mengurangi risiko total melalui diversifikasi aset dalam portofolio. Nah, reward to diversification ini diukur dengan cara membandingkan yang pertama total risk. Lalu yang kedua systematic risk dan juga yang ketiga unsystematic risk. Jadi semakin banyak diversifikasi, maka semakin kecil unsystematic risk. Nah, reward to diversification ini adalah keuntungan dalam bentuk pengurangan risiko dari menyebarkan investasi ke berbagai aset. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Jensen Alpha. Jadi Jensen Alpha sendiri adalah ukuran kinerja portofolio yang disesuaikan dengan risiko berdasarkan model CAPM, mengukur selisih antara return aktual portofolio dengan return yang diharapkan menurut CAPM. Jadi rumusnya sini ada alpha sama dengan return portofolio dikurangin risk free rate ditambah dengan beta portofolio dikali dengan eh, return pasar terus dikurangi dengan risk free rate. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran M kuadrat atau Modigliani measure adalah metode untuk membandingkan kinerja portofolio dengan benchmark dalam bentuk persentase return yang telah disesuaikan dengan risiko. Jadi rumusnya sendiri adalah M kuadrat sama dengan eh, risk free rate ditambah dengan standar deviasi portofolio dibagi standar deviasi pasar, terus kemudian dikali dengan racun portofolio dikurangin risk free rate. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada rasio informasi. Jadi rasio informasi sendiri itu mengukur konsistensi portofolio dalam menghasilkan excess return dibandingkan dengan volatilitas dari excess return tersebut. Nah, rumusnya sih ada eh, 1R itu sama dengan racun portofolio dikurangi dengan racun benchmark dibagi tracking error atau standar deviasi action return. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.